Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mutmainah dengan NIM 2005800. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai miskonsepsi antara bangun ruang belok dengan bangun ruang kubus. Nah, di sini mengenai mata kuliah geometri dan pengukuran di SD. Nah, selanjutnya di sini apa sih itu miskonsepsi? Nah, miskonsepsi seringkali disebut dengan kesalahpahaman. Sesuatu yang sama dapat dinyatakan secara berbeda dengan pendapat para ahli yang disepakati. Miskonsepsi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula dalam suatu pembelajaran, dikarenakan banyaknya informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, itu menurut Lee dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, secara umumnya yaitu miskonsepsi yaitu kesalahpahaman. Nah, selanjutnya di sini mengenai bangun ruang kubus. Nah, apa sih itu bangun ruang kubus? Kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Nah, selanjutnya di sini ada bangun ruang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, antara kubus dengan balok itu memang sama-sama memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Namun, di dalam sisinya tersebut berbeda ukurannya. Kalau di bangun ruang kubus itu sisinya berbentuk 6 sisi itu berbentuk persegi. Namun kalau di balok yaitu 6 sisi itu ada sisi yang berbentuk persegi panjang dan juga ada yang sisi berbentuk persegi, dan sama-sama memiliki 12 rusuk. Namun rusuk di bangun ruang kubus itu panjangnya sama, sedangkan di balok itu 12 rusuknya panjangnya ada yang berbeda. Nah, sedangkan 8 titik sudut itu sama-sama memiliki 8 titik sudut. Nah, selanjutnya yaitu di sini miskonsepsinya pada siswa, seringkali siswa itu menyebutkan bahwa bentuk kubus itu sama dengan bentuk balok. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai data dari siswa kelas 6. Ada 3 siswa yang saya tanyakan. Nah, siswa itu beranggapan bahwa gambar kubus itu, siswa yang pertama, siswa itu beranggapan bahwa gambar kubus itu terdapat pada sebelah kanan dan balok terdapat di sebelah kiri. Setelah saya tanyakan alasannya, siswa itu menjawab bahwa yang dia lihat bentuk balok itu seperti gambar di atas, dan bentuk kubus yang dia ketahui seperti bentuk kotak atau kardus bekas apapun. Jadi anak yang pertama ini beranggapan bahwa bentuk balok itu, jadi bentuk di atas itu adalah bentuk balok. Namun bentuk kotak atau kardus apapun, bahkan apapun itu anak ini menyebutnya yaitu dengan kubus. Jadi tidak mandang atau tidak melihat bahwa kotak tersebut memiliki panjang dan lebar seperti itu. Nah, siswa kedua di sini itu beranggapan bahwa keduanya adalah gambar kubus. Setelah saya tanya alasannya, siswa itu menjawab karena bentuknya sama-sama kotak. Nah, miskonsepsi pada siswa yang kedua ini, dia atau siswa ini, anak ini beranggapan bahwa sesuatu yang berbentuknya kotak, bangun ruang yang berbentuknya kotak, itu disebutnya adalah bangun ruang kubus. Nah, bentuk yang seperti balok pun anak siswa ini beranggapan bahwa kalau itu adalah bentuk kubus. Nah, selanjutnya, sedangkan anak yang ketiga itu, siswa yang ketiga itu beranggapan bahwa gambar sebelah kiri adalah kubus dan sebelah kanan adalah balok. Dia menjawab dengan benar, alasannya karena kubus itu yang persegi, sedangkan balok itu yang ada persegi panjangnya. Nah, siswa yang ketiga ini menjawab dengan benar. Alasannya pun sudah tepat, karena dia menjawab kalau balok itu ada di sebelah
kanan, sedangkan kubus itu ada di sebelah kiri. Betul, alasannya juga karena kalau kubus itu yang bentuknya persegi gitu. Kalau dibangun datar, kubus itu bentuknya persegi. Sedangkan kalau balok itu yang ada persegi panjangnya. Nah, anak ini sudah memahami antara perbedaan kubus dengan balok. Nah, selanjutnya di sini ada pembenaran mengenai miskonsepsi tadi. Nah, perbedaan antara balok dan kubus itu ada pada bagian panjang rusuk dan luas sisinya. Nah, pada rusuk kubus itu memiliki 12 yang sama panjang, sedangkan balok memiliki 12 rusuk dengan 3 pasang rusuk yang sama panjang. Nah, di sisinya yaitu kubus itu memiliki 6 sisi yang sama luas, sedangkan balok memiliki 6 sisi dengan 3 pasang sisi yang sama luas. Jadi apa yang saya katakan di awal bahwa kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang, sedangkan kalau balok itu 12 rusuknya tidak sama panjang semuanya. Nah, sedangkan di sini juga sisinya kalau kubus ke-6 sisinya itu sama luasnya atau sama panjangnya, sedangkan balok itu ke-6 sisinya itu ada 3 pasang sisi yang sama luas dan yang lainnya itu berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada etnomatematika damar kurung atau mengenai bangun ruang kubus. Nah, damar kurung itu merupakan salah satu warisan budaya Gresik yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Gresik. Biasanya masyarakat menggantungkan lentera damar kurung di depan rumahnya untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, damar kurung itu berarti pelita atau lampu, sedangkan kurung dapat diartikan sebagai tempat tinggal hewan yang mirip dengan sangkar burung. Damar kurung adalah lampion yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat dan dilapisi kertas yang berhiaskan lukisan dengan banyak motif. Nah, biasanya gambar tersebut atau motif tersebut berhubungan dengan kota Gresik atau kegiatan ibadah umat Islam. Kegiatan dalam damar kurung diberi sebuah bagian di dalam damar kurung itu diberi sebuah lampu kuning sehingga ketika dinyalakan terlihat lebih menarik. Nah, selanjutnya di sini pada bangun ruang balok ada padasan atau tempat wudhu di Masjid Kudus. Nah, di sini kita lihat padasan atau tempat wudhunya yaitu berbentuk balok. Nah, di bagian dalam masjid terdapat kolam masjid. Kolam yang disebut dengan padasan tersebut merupakan peninggalan kuno dan dijadikan sebagai tempat wudhu. Nah, mungkin untuk penjelasan atau presentasi mengenai miskonsepsi dari saya cukupkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.